film dimulai dengan latar belakang sebuah hotel mewah di London pada tahun 1995. Dua orang wanita Asia beserta seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan memasuki hotel tersebut dengan keadaan yang basah kuyup karena di luar sedang turun hujan lebat. Wanita itu memperkenalkan diri pada resepsionis hotel sebagai Eleanor Yang. Ia minta diantar ke kamar hotel yang sudah ia reservasi sebelumnya. Resepsionis hotel tersebut dengan sinis mengatakan bahwa hotel tersebut merupakan hotel pribadi dan reservasinya tidak ada dalam daftar. Sampai akhirnya manajer hotel tersebut keluar dan turut mengatakan bahwa hotelnya sudah penuh. Bahkan menyarankan mereka untuk mencari hotel di Chinatown saja dengan senyumnya yang sok ramah. Eleanor akhirnya meminjam telepon hotel untuk menelpon suaminya, namun diusir oleh pihak hotel, sehingga mereka harus menelpon di telepon umum. Selesai menelpon, mereka kembali masuk ke dalam hotel, dan kali ini disambut oleh pemilik hotel. Dan tak disangka, ternyata hotel tersebut sudah dibeli oleh keluarganya barusan, yang membuat si manajer dan karyawan hotel lainnya menganga, tak percaya karena orang yang baru saja mereka usir tersebut ternyata adalah pemilik baru dari hotel tersebut. Kemudian, adegan ini ditutup oleh anak laki-laki Eleanor yang menoleh ke belakang sambil tersenyum mengejek dan puas. Kemudian scene beralih ke tahun 2018. Nampak seorang perempuan sedang bermain poker bersama salah satu pria di ruangan yang gelap. Wanita itu dengan mudahnya mengalahkan pria tersebut dan memenangkan seluruh taruhannya. Ternyata itu merupakan salah satu pembelajaran yang diberikan oleh wanita Asia tersebut. Ia adalah Rachel Chu, seorang profesor fakultas ekonomi di Universitas New York yang sedang mengajarkan mahasiswanya melalui permainan poker. Setelah selesai mengajar, ia pun pergi ke sebuah kafe bersama kekasihnya, yaitu Nicholas Yang, atau dipanggil Nick. Nick mengajak Rachel untuk pergi ke Singapura untuk mendatangi pernikahan sahabatnya yaitu Colin dan Araminta, sekaligus mengenalkan ia dengan keluarga Nick. Awalnya Rachel bingung dan ragu, namun secara kebetulan ia pun sedang libur semester dan ada teman kuliahnya dulu yang tinggal di Singapura yang sudah lama ingin bertemu dengannya. Percakapan mereka pun terdengar oleh wanita Asia lainnya yang ada di kafe tersebut. Bisa dibilang, dari penampilannya saja, wanita ini bukan orang sembarangan. Wanita tersebut lantas menghampiri Rachel dan Nick. Ia pura-pura melakukan selfie dan menyebarkan foto Rachel dan Nick itu ke sebuah room chat Asia yang berisi orang-orang muda-mudi penting di sana. Mereka sibuk pergi menggibah Rachel sampai mencari tentang identitasnya di media sosial. Semua orang yang ada dalam room chat itu bereaksi dengan cepat. Mereka mulai mengirimkan dan meneruskan pesan tersebut ke banyak orang lainnya. Mereka tidak percaya kalau Nick memacari Rachel yang kelihatannya tidak istimewa. Saking cepatnya berita itu tersebar, akhirnya gosip ini sampai di Singapura yang berbeda 12 jam dari New York. Di sisi lain di sebuah rumah mewah, Eleanor yang sedang memimpin pertemuan pembelajaran Alkitab, fokusnya pun terganggu karena kerabat dan temannya mulai berbisik. Mereka bertanya pada Eleanor yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya Nick. Apakah ia sudah mendengar gosip Nick berpacaran dengan seorang perempuan entah berantah yang bernama Rachel Chu? Mereka langsung mengira Rachel dibawa ke Singapura untuk dinikahi di sini. Ia pun hanya berkata bahwa Nick sering berganti pacar, sehingga ia tidak tahu siapa yang sedang ia pacari. Akhirnya ibu pun menelpon Nick dan mengkonfirmasinya. Apakah berita itu benar adanya? Nick bingung karena obrolan itu benar-benar baru saja dibicarakan oleh Nick dan Rachel, tapi kenapa ibunya bisa langsung tahu? Bahkan satu Singapura pun sudah tahu soal itu. Nick pun sadar akan sesuatu. Di kedai tempat ia makan, ada satu orang Asia terkenal yang super kaya dan doyan menyebarkan gosip yang dikenal dengan Radio One Asia. Tak memperdulikan hal itu, Nick menjelaskan serinci mungkin bagaimana ia akan ke Singapura bersama Rachel dan meminta ibunya untuk mengerti apa yang ia inginkan. You're seeing to Colin's wedding. We were literally just talking about that. For you. Thanks, Mum. But Rachel and I will be staying together. Keesokan harinya, Rachel ditemani ibunya pergi ke sebuah butik untuk membeli baju baru yang akan dipakai selama di Singapura. Rachel mengatakan kalau ini pertama kalinya ia akan bertemu dengan keluarga Nick. Padahal sebelumnya, Nick tidak pernah membicarakan soal keluarga padanya sedikit pun. Ibunya menganggap bahwa kemungkinan besar Nick adalah anak pria keturunan Cina yang baik hati.
Ia bekerja sebagai dosen sejarah di New York University untuk menghidupi keluarganya yang kemungkinan miskin, sehingga ia tidak mau membicarakan hal itu pada Rachel. Pada intinya, Ibu Rachel menganggap bahwa Nick adalah pria yang berasal dari keluarga miskin, sehingga selama ini dia malu untuk menceritakan tentang keluarganya sama Rachel. Tapi pada kenyataannya sebaliknya, mereka tidak tahu siapa sebenarnya Nick ini dan seberapa kayanya keluarga Nick. Rachel juga khawatir ia tidak akan disukai oleh keluarga Nick karena ia merupakan keturunan campuran Cina Amerika. Ibu Rachel paham akan hal tersebut, namun ia mencoba meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rachel pun meminta saran ibunya terhadap baju yang akan ia pakai untuk bertemu dengan keluarga Nick. Ibunya pun meminta Rachel untuk memakai baju merah yang melambangkan kemakmuran dibandingkan baju biru dan putih seperti baju di pemakaman Cina. Kemudian tiba saatnya Rachel dan Nick berangkat ke Singapura. Rachel pun sudah siap dengan strategi pertahanan hidup di pesawat yang akan membawa mereka selama 24 jam. Bekal dan lainnya sudah disiapkan. Namun begitu akan boarding, ada 2 orang dari pihak maskapai menyambutnya dan mengatakan akan mengantar mereka ke lobi kelas pertama. Hal ini membuat Rachel menjadi bingung, disambut dengan senyuman penuh maksud dari Nick. Rachel pun menjadi terkejut karena begitu masuk pesawat, ia dan Nick adalah penumpang kelas pertama. Ia pun lantas menanyakan kepada Nick apakah mereka mampu membeli tiket tersebut. Nick hanya tertawa kecil bahwa keluarganya memiliki bisnis maskapai tersebut. Jadi tiket ke Singapura itu dia tidak bayar. Akhirnya Rachel pun sadar akan sesuatu, bahwa ternyata keluarga Nick begitu super kaya raya. Nick lantas menjelaskan, ia memang kaya raya, tetapi itu uang keluarganya, bukan uang yang ia miliki. Dan Nick tidak mau disangkut pautkan dengan hal tersebut. Meskipun demikian, Rachel tetap harus tahu dengan siapa ia harus berhadapan. Rachel benar-benar penasaran dengan keluarga atau apapun soal kehidupan Nick di Singapura, karena Nick selalu mengganti topik setiap Rachel menanyakan hal tersebut. Akhirnya, Nick menceritakan tentang beberapa sepupunya. Yang pertama, ada Alistair Cheung yang bekerja di industri perfilman dan berkencan dengan aktris ternama yaitu Kitty Pong. Selanjutnya ada Eddie Cheung yang bekerja di bidang keuangan di Hong Kong dan sangat menyayangi keluarganya. Dan juga ada Astrid, sepupu yang paling akrab dengannya karena baik hati dan juga rendah hati. Nick tidak menceritakan lebih spesifik, seakan-akan mereka hanyalah keluarga biasa yang sekedar berkecukupan. Dan akhirnya mereka pun tiba di Singapura yang disambut oleh Collins dan Araminta. Mereka berempat mulai dengan menjelajahi makan makanan enak di jalanan Singapura, sembari mengobrol kecil mengenai pernikahan Collins dan Araminta, di mana Rachel diundang untuk datang ke pesta pelepasan bujang dan gadis mereka yang akan dilakukan sebelum pernikahannya di Pulau Sumatera, Indonesia. Also, I have to say, can't remember the last time Keesokan harinya, Rachel mengunjungi rumah teman kuliahnya yang bernama Pecklin. Ia terkesima dengan rumah Pecklin yang cukup mewah. Rachel kemudian makan siang bersama dengan keluarga Pecklin. Rachel mengatakan bahwa dirinya akan menghadiri pernikahan teman baik kekasihnya. Ibu Pecklin kembali bertanya nama keluarga kekasih Rachel, karena kemungkinan besar ia kenal, mengingat Singapura sangat kecil. Begitu Rachel menjawab nama kekasihnya yaitu Nick Young, maka terbelalaklah mata semua orang di rumah itu. His name is Nick Young. Lantas, Pecklin menjelaskan bahwa kekasihnya tersebut merupakan anak dari pebisnis dan keluarga konglomerat yang bernama Young. Sedangkan teman Nick yang akan menikah, Colin dan Araminta, yang Rachel anggap setara, nyatanya merupakan pemilik hotel terkenal dan termewah di Asia. Sekarang malah Rachel yang bengong tidak tahu bagaimana. Mengingat malam nanti ia diundang untuk acara keluarga Nick di rumah neneknya yang dipanggil dengan Amah. Pecklin lantas meminjamkan gaun mewahnya kepada Rachel dan juga mengantar Rachel ke rumah keluarga Nick. Mereka sempat kebingungan ketika mulai memasuki hutan, dan bahkan disambut oleh 2 penjaga yang memiliki pistol. Mereka akhirnya dipersilakan masuk, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat bangunan super besar dan megah yang semuanya adalah milik keluarga Young.
Nick pun keluar dan menyambutnya menggunakan setelan putih bak pangeran. Nick juga mengajak Peklin untuk menghadiri pesta itu. Pesta itu dipenuhi oleh orang-orang Cina yang kaya raya. Nick mengajak Rachel untuk berkenalan dengan ibunya yang sedang sibuk mengecek makanan di dapur untuk memastikan makanan-makanan tersebut berkualitas tinggi. Sekilas kita dapat melihat makanan-makanan khas Asia seperti ronde pangsit dan kue bulan. Rachel langsung memeluk Eleanor ketika memperkenalkan diri, dan ekspresi wajahnya pun tampak terkejut. Ini mungkin karena di budaya Cina tidak sopan untuk memeluk orang tua seperti itu, apalagi di pertemuan pertama. Ibu pun tampak tak tertarik dengan Rachel. Ia masih sibuk mengurus makanan ketika Rachel bercerita tentang ayahnya yang sudah meninggal sedari ia kecil, dan ibunya yang tidak kuliah. Meskipun Eleanor memuji Rachel wanita mandiri, ia juga mengkritik secara halus ibu Rachel yang berpikiran terbuka karena mendidik Rachel untuk menggunakan fashion yang sangat keamerikaan. Setelah mendapat kesan tidak enak, namun ia berusaha untuk tidak memperdulikannya. Saking banyaknya keluarga Nick, Rachel sampai salah mengira kalau pembantunya Nick adalah Ahma, sehingga membuat ia jadi bahan pembicaraan seluruh keluarga Nick. Rachel yang mulai salah tingkah tak sengaja menumpahkan anggur ke baju Nick, dan membuat Nick harus mengganti pakaiannya dan menitipkan Rachel pada Oliver. Setelah berkenalan dengan ibu, Rachel juga berkenalan dengan Astrid, Michael, dan Eddie. Eddie menyebutkan semua perusahaan besar milik keluarga bermarga Chu. Namun tentu saja semuanya salah karena keluarga Rachel adalah keluarga biasa. Dia juga berkenalan dengan keluarga besar Nick lainnya yang mayoritas merendahkan latar belakang Rachel secara tak langsung. Di saat yang bersamaan, Astrid tak sengaja membaca pesan masuk di HP suaminya, dan ia kaget ketika membaca pesan itu yang tak lain dan tak bukan adalah dari selingkuhan Michael. Kembali ke Nick, ia sedang mengganti kemeja putihnya yang terkena noda minuman yang tidak sengaja ditumpahkan Rachel tadi. Ibu pun masuk ke dalam kamar Nick untuk memilihkannya kemeja. Ia bilang ia senang bertemu dengan Rachel. Nick berkata kalau ibunya pasti senang karena ini pertama kalinya ia membawa pacarnya ke rumah. Dan pacarnya adalah perempuan Cina yang berprofesi sebagai profesor. Ibu pun lantas menjawab kalau Rachel adalah Cina Amerika, mengindikasikan bahwa ia tidak puas karena Rachel bukanlah gadis keturunan Cina seutuhnya. Rachel akhirnya bertemu dengan Ama, sebutan untuk nenek dalam bahasa Cina. Ama menyambut Rachel dengan cukup baik, bahkan mengajak Rachel untuk datang kembali nanti agar ia dapat mengajari Rachel cara membuat pangsit kesukaan Nick. Malam pesta keluarga ini pun berlalu, dan saatnya mereka bersenang-senang di pesta bujang Collins dan Araminta yang super mewah. Di sini Rachel berkenalan dengan Amanda yang merupakan pengacara keluarga Yang. Pesta bujang Collins yang diatur oleh teman mereka Bernard dipenuhi oleh musik keras dan perempuan-perempuan seksi, membuat Nick dan Collins tak betah. Ditambah lagi ketika Eddie mengejek keluarga Rachel dan dada Rachel yang kecil. Nick dan Collins akhirnya memutuskan untuk kabur dari pesta itu dan mengobrol berdua di Pulau Rawa. Nick mengutarakan keinginannya untuk melamar Rachel yang disambut dengan ucapan selamat dari Collins. Sementara itu, pesta pelepasan gadis Araminta bertempat di Pulau Samsara yang keseluruhannya sudah disewa oleh ibu Araminta. Pesta mereka diawali dengan belanja dan spa. Amanda memuji keberanian Rachel untuk datang dan menemui keluarga Nick. Namun sebenarnya Amanda memiliki maksud jahat. Secara tidak langsung, ia mengatakan bahwa Rachel yang melarang Nick untuk pulang tahun lalu dan meminta Rachel untuk sadar diri karena status sosial Rachel yang tidak sebanding dengan Nick. Ia juga mengaku bahwa ia merupakan mantan pacar Nick. Ekspresi wajah Rachel mulai tak nyaman dan akhirnya ia pergi meninggalkan Amanda. Ia juga sempat mendengar gadis-gadis di sana bergosip tentangnya. Saat berjalan menuju kamarnya, ia bertabrakan dengan Astrid. Mereka berdua pun pergi ke kamar Rachel, dan betapa terkejutnya Rachel ketika melihat dinding kamarnya sudah dicoret-coret dengan hinaan, dan di kasurnya ada ikan penuh darah. Astrid menghiburnya dan bahkan membantu Rachel menguburkan ikan itu. Astrid juga bercerita kalau Michael berselingkuh, dan akhirnya mereka berdua pun jadi dekat. Tradisi membuat pangsit adalah tradisi wajib keluarga Yang. Rachel kemudian memuji cincin pernikahan Eleanor dan bertanya bagaimana ia dan ayahnya bertemu. Mereka bertemu di Cambridge ketika sama-sama berkuliah di Fakultas Hukum.
Tapi Eleanor berhenti kuliah ketika menikah karena ia lebih mementingkan keluarganya. Ia kembali menyindir Rachel yang memilih mengejar impiannya seperti di budaya barat, yang berbeda dengan budaya mereka yang lebih mementingkan keluarga. Cincin itu adalah cincin yang dibuat khusus oleh ayah Nick karena Ama menentang pernikahan mereka. Eleanor dirasa tak pantas karena ia lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Berbeda jauh dengan ayah Nick, ia butuh bertahun-tahun untuk akhirnya meyakinkan Ama, dan terkadang ia masih merasa tak pantas. Ia mengakhiri ceritanya dengan menyentuh wajah Rachel sambil mengatakan dengan nada merendahkan bahwa Rachel juga tak akan pernah pantas untuk Nick. Rachel pun terlihat syok dan perasaannya bercampur aduk karena ucapan Eleanor itu. Ia memutuskan bertemu dengan Pechlin, dan Pechlin pun berhasil meyakinkan Rachel untuk melawan Eleanor dengan kepintaran yang ia miliki. Dengan bantuan Pechlin dan Oliver sepupu Nick, Rachel pun bersiap untuk melawan Eleanor. Mereka mendandani Rachel secantik mungkin agar tampil menawan dan mewah di pesta pernikahan Collins dan Araminta. Semua orang tampak terkesima dengan penampilan Rachel, namun tetap tak mudah untuk diterima oleh Eleanor. Di sisi lain, pada saat dalam perjalanan menuju pernikahan Collins dan Araminta, terlihat bahwa Astrid mengatakan kepada suaminya Michael, selama ini ia sudah mengetahui bahwa Michael memiliki wanita idaman lain alias berselingkuh. Mereka pun langsung bertengkar dalam mobil, disusul dengan Michael yang turun dari mobil tersebut. Akhirnya, Astrid pun pergi ke pernikahan itu tanpa ditemani Michael, melainkan ditemani oleh Ama. Tidak mudah bagi Rachel untuk bertahan, bahkan ia tidak duduk dengan keluarga mereka karena Eleanor beralasan kursi mereka sudah penuh. Di belakang mimbar, Nick diberitahu oleh Colin bahwa Rachel merupakan wanita petarung. Ia tidak duduk di belakang untuk menyendiri seperti yang dipikirkan Nick. Ia bahkan duduk di barisan paling depan bersama dengan Putri Intan yang dikenal susah memberi orang duduk di sampingnya bahkan mengobrol dengannya. Tidak disangka bahwa Rachel mengobrol dengannya. Nick pun tersenyum mengetahui kalau Rachel bisa bertahan. Adegan pernikahan ini sangatlah indah ketika Araminta dengan gaun pengantinnya berjalan menyusuri lorong dengan genangan air dan bunga menuju ke arah Colin yang menunggu dengan mata berkaca-kaca. Rachel pun jadi emosional dan meneteskan air mata ketika Nick samar-samar menyebutkan kalimat I love you padanya dari kejauhan. Pesta pernikahan pun dilanjutkan dengan meriah, diisi dengan kembang api dan pesta dansa. Di tengah-tengah pesta tersebut, Ama dan Eleanor memanggil mereka untuk bicara, lantas mengatakan bahwa Rachel adalah gadis pintar nan licik, disambung dengan perkataan kasar Eleanor. Ia memberikan informasi bahwa Rachel merupakan bukan dari keluarga baik-baik. Eleanor memperlihatkan bukti dari detektif yang ia sewa untuk menyelidiki keluarga Rachel. Mereka mengungkapkan bahwa Rachel berasal dari perselingkuhan setelah ibu Rachel meninggalkan suaminya dan melarikan diri ke Amerika Serikat. Rachel pun terkejut ketika pertama kali mendengar berita itu dari orang lain dan mengatakan bahwa ia juga tak mau jadi bagian dari keluarga mereka. Ia pun berlari sambil menangis. Mereka meminta Nick untuk mengakhiri hubungan dengan Rachel karena takut dengan skandal tersebut. Sementara Nick mengejar Rachel meskipun dicegah oleh Ama yang sedih dan terpukul. Rachel menginap di rumah Pechlin dan menolak untuk bertemu dengan Nick. Lalu, Nick mencoba menghubungi ibu Rachel dan memintanya untuk menemani Rachel. Tiba-tiba ibu Rachel pun datang mengunjungi Rachel dan menceritakan apa yang terjadi. Suaminya adalah orang yang kasar dan akhirnya ia hamil dari seorang teman yang berusaha menghiburnya ketika itu. Karena takut, ia memutuskan untuk kabur ke Amerika untuk membesarkan Rachel. Setelah ibu Rachel menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dan kenapa sebelumnya ia tidak mau menceritakan hal tersebut kepadanya, akhirnya Rachel menerima dengan kepala dingin dan akhirnya tahu alasan sebenarnya. Setelah dibujuk oleh ibunya, Rachel akhirnya bersedia untuk menemui Nick. Nick meminta maaf atas perlakuan keluarganya dan melamar Rachel. Nick bahkan bersedia meninggalkan semua yang ia miliki demi menikahi Rachel. Namun, Rachel hanya diam saja. Setelah dilamar Nick, Rachel meminta Eleanor untuk bertemu dengannya di tempat bermain mahjong. Rachel menantangnya untuk bermain mahjong. Rachel bertanya kepada Eleanor, kenapa ia tak pantas untuk Nick? Apa karena ia miskin? Eleanor pun menjawab kalau itu bukan alasannya, melainkan perbedaan ras. Ia tak mau memiliki menantu yang bukan dari keturunannya atau Cina asli.
Rachel juga mengatakan bahwa ibunya yang mengajarkan dia bermain mahjong, karena bermain mahjong sama seperti belajar tentang kehidupan. Ia juga menyampaikan perihal Nick yang melamarnya, namun ia menolak lamarannya, karena tidak mau hubungan keluarga mereka hancur. Rachel pun mengatakan, jika suatu saat nanti Nick menikah dengan gadis yang dirasakan pantas oleh Eleanor, ia mau Eleanor mengingat satu hal, bahwa itu semua adalah berkat Rachel. Karena semua itu bukan merupakan pilihan Nick atau Eleanor sendiri, melainkan karena Rachel yang sudah menang, namun mundur demi kebaikan semuanya. Setelah berbicara seperti itu, ia membuka kepingan mahjongnya di sana. Terlihat bahwa Rachel sebenarnya sudah menang dari tadi. Namun, ia memberikan satu kepingan mahjong untuk Eleanor, supaya dia yang menang, dan Rachel sengaja kalah dari permainan mahjong tersebut. Dengan kebesaran hatinya, Rachel pun pergi dari tempat itu bersama ibunya yang sedari tadi ada di dekatnya. Dan Eleanor pun hanya terdiam. Di sisi lain, Astrid pun melihat Michael berbenah, bersiap pergi, dan mereka pun sepakat untuk bercerai. Tapi Astrid mengatakan kalau Michael tidak perlu berbenah karena ia dan anaknya yang akan pergi, dan Michael tidak perlu mengkhawatirkannya. Saat Michael mengatakan bahwa bukan hanya karenanya pernikahan mereka gagal. Dan Astrid pun mengatakan bahwa yang salah dari pernikahan mereka bukanlah karena Astrid yang terlalu kaya, tapi karena Michael yang terlalu pengecut dan tidak memperjuangkan keluarganya. Astrid pun sadar bahwa bukan tugasnya yang membuat Michael merasa seperti pria sejati, tapi pada dasarnya Michael memang bukan pria sejati. Astrid pun pergi meninggalkan Michael dengan anting super mahalnya. Ketika Rachel dan ibunya hendak pulang ke New York, di dalam pesawat ia dicegat oleh Nick yang mengatakan akan ikut bersamanya ke New York. Awalnya Rachel merasa bimbang karena tidak ingin hubungan Nick dan keluarganya hancur. Tapi tiba-tiba Nick berlutut untuk melamar Rachel dengan cincin pernikahan Eleanor yang menandakan bahwa mereka sudah diberi restu, dan Rachel pun menerima lamaran Nick. Mereka pun akhirnya mengadakan pesta pertunangan yang sangat meriah di Singapura dan dihadiri oleh seluruh kerabat Nick, dan ditutup dengan Rachel bertukar pandang dengan Eleanor yang tersenyum kecil ke arahnya dari kejauhan. Dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika kamu bertemu dengan calon mertua yang super kaya raya, maka janganlah kamu terlihat minder apalagi mengecilkan diri sendiri. Lihatlah bagaimana sikap Rachel, dia tetap berjuang mengambil hati calon mertuanya dan tidak merendahkan dirinya sendiri di hadapan calon mertua yang sangat kaya itu. Namun pada akhirnya berkat perjuangannya dan harga dirinya yang sangat tinggi, ia pun bisa meluluhkan hati calon mertuanya itu. Dan juga lewat film ini terasa sekali perjuangan Rachel untuk dapat diterima di keluarga yang budaya dan tradisi Cinanya masih sangat kental. Tapi film ini tetap terasa ringan karena diimbangi dengan beberapa adegan komedi khas Asia.